Halo semuanya, semangat pagi. Berjumpa lagi bersama Pak Guru. Hari ini di tema 3, subtema 4, pembelajaran 1. Keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Perhatikan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita. Dapatkah kalian mengamati peristiwa perubahan wujud dalam keseharian kita? Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam terasa hambar. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Mari baca wacana di bawah ini. Bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Pada buku paket tema 3 halaman 170 dan 178 ada sebuah tugas membuat cerita bergambar. Bantulah Siti menceritakan proses pembuatan garam. Nah, Pak Guru bantu kalian juga ya dengan cara memberikan contoh seperti ini. Nah, ini gambar yang dibuat, kemudian berisi keterangannya di bawahnya. Yang pertama, gambar di pinggir pantai, petani menyiapkan petak-petak tambak. Kemudian gambar berikutnya, tambak diisi air laut. Air laut akan menguap dan tersisa kristal-kristal garam. Setelah sekitar 210 hari, atau setelah musim kemarau berakhir, garam siap dipanen. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah iodium dan dikirim ke daerah lainnya. Itu 4 gambar ya. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Satuan jam dapat diubah menjadi menit. Mari kita berdiskusi anak-anak tentang satuan jam. Ke menit. 1 jam sama dengan berapa menit anak-anak? Ya benar, 1 jam itu adalah 60 menit. Perhatikan cara penyelesaiannya di bawah ini. 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak adalah 120 menit. Untuk memanen satu petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? 90 menit sama dengan titik-titik
jam. Nah, 1 jam itu 60 menit. Jadi 90 menit sama dengan 60 ditambah 30 menit. 60 menit itu jadikan jam dapat 1, 30 menitnya tetap. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk memanen 1 petak garam adalah 1 jam 30 menit. Kalian bisa perhatikan contoh yang Pak Guru berikan. Setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? Mari kita ubah menjadi satuan menit semuanya. 1 jam 20 menit. 1 jam sama dengan 60 menit, 20 menit tetap. Jadi 1 jam 20 menit itu sama dengan 60 menit ditambah 20 menit sama dengan 80 menit. Mari kita berlatih. Isilah satuan waktu berikut ini. 1 jam 60 menit. 1 menit berapa detik anak-anak? 1 menit adalah 60 detik. Mari kita bahas bersama soal berikut ini. 1 jam sama dengan 60 menit. 2 jam sama dengan 120 menit. 3 jam sama dengan 3 kali 60 sama dengan 180 menit. 4 jam sama dengan 4 dikali 6, 24, 240 menit. 5 jam, 5 kali 6 itu 30, tambah 1 jadi 300 menit. Silakan kalian juga harus hafal perkalian. 1 jam, nah sama dengan 60 menit. 2 jam, 60 menit dikali 2 didapat 120 menit. Ini kelipatan 60. Atau bisa juga dipakai perkalian 6-nya. Yuk, dihafalin perkalian 6-nya. Setelah 12 itu 18, 180 menit. 4 jam berarti 60 kali 4 sama dengan 24, tambah 0-nya 1, 240 menit. Dan seterusnya, kelipatan 60. Nah, mari kita ubah bersama-sama soal tentang satuan jam menjadi menit. 1 jam jika dijadikan menit berapa anak-anak? 1 jam itu sama dengan 60 menit. 40 menitnya tetap dibawa ke kanan, tetap 45, kemudian ditambahkan dengan 60. Silakan diorek-orek berapa? 105 menit. Nomor 2 jam itu berapa menit? 120 menit. 50 menitnya tetap di menit, kemudian ditambah jadinya 170 menit. Hal ketiga, 3 jam 5 menit. 3 jam diubah menjadi menit, didapat 180 menit. Kemudian 5 menitnya tetap ditambahkan jadinya 185 menit. Nomor 4, 6 jam 16 menit. Jamnya jadi menit itu 60 kali 6, 360 menit ditambah 16 menit. Didapat berapa anak-anak? Untuk soal nomor 4 dan 5 silakan kalian berlatih di rumah ya, agar lebih memahami materi mengubah satuan jam ke menit. Yang ini terbalik sekarang, menit ke jam. 60 menit sama dengan 1 jam. Ini kelipatan 60 atau perkalian 6-nya dihafalkan. 60 bagi 60, 1 tadi. Kemudian 120 menit berapa jam? 12 bagi 6 itu 2. Jadi jawabannya adalah 2. 180 menit dibagi 60 dihasilkan adalah 3 jam. 300 menit itu 5 jam. Kalian bisa kalikan dari titik-titik di belakang itu biar sama dengan yang di depannya. 1 jam berapa menit dan seterusnya.
Rumusnya seperti yang ada di video ini ya. Jadi bisa pakai perkalian 6. Ya, ingat tambah nolnya biar jadi 60 menit. Berikutnya, mengubah satuan menit menjadi jam. 70 menit itu sama dengan 60 ditambah 10. Nih Pak Guru berikan ringkasan jam ke menit. Berikutnya, gambar yang dijelaskan yang nomor 2 sekarang. Menit ke 160 menit itu sama dengan 100 jam. Kemudian ada 60 menit. 60 menit 100 jam. Kalian berlatih di rumah sesuai dengan contoh yang diberikan. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi saat menjemur pakaian basah. Ya, benar, yaitu penguapan. Sama seperti proses pembuatan garam, baju mengering karena air dalam baju yang basah menguap terkena panas matahari. Setelah baju mengering, lipatlah dengan rapi dan susunlah di lemari. Perhatikan cara melipat kaos berikut ini. Ikutilah langkah-langkahnya. Kalian simak dulu ya, anak-anak. Nah, ini melipat baju kaos. Yang pertama, dikerah lehernya paling ujung paling luar, itu dilipat. Kalian bisa mempraktekannya di rumah dengan baju sendiri. Setelah kalian menyimak video cara melipat baju ini, maka untuk pembelajaran hari ini sampai di sini. Kita tadi sudah belajar tentang perubahan wujud. Kemudian teknik melipat kain dan yang terakhir mengenal konversi satuan waktu dari jam ke menit, menit ke jam. Tetap semangat belajar dari rumah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagi yang belum berlangganan, silakan klik tombol subscribe-nya. Subscribe itu cukup sekali. Untuk selamanya, subscribe itu gratis. Semangat!